Yang selanjutnya yaitu perseroan. Perseroan adalah badan hukum atau legal person atau legal entity, dianggap sebagai subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak seperti manusia. Oleh karena itu, badan ini disebut juga badan hukum artificial atau artificial legal person. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang memiliki tanggung jawab terbatas atau limited liability yang mempunyai 5 ciri khusus atau karakteristik sebagai berikut. Sebagai perseroan hukum legal personality memiliki tanggung jawab terbatas atau limited liability, sahamnya dapat dialihkan, ada pendelegasian manajemen oleh struktur dewan direksi, dan kepemilikan oleh investor. Selanjutnya terdapat perseroan terbatas, tertutup, dan terbuka. Maksudnya dalam hal perseroan terbatas terdapat statusnya dan sudah diatur oleh undang-undang. Terdapat perbedaan antara perseroan tertutup dan terbuka. Pertama, pengertian perseroan terbuka menurut pasal 1 angka 7 UU PT ada, yaitu perseroan publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Selain itu, perseroan yang melakukan penawaran umumnya yaitu emiten yang melakukan kegiatan penawaran efek untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan perseroan tertutup adalah suatu perusahaan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai kepada jumlah pemegang saham dari suatu perusahaan publik. Kedua, saham perseroan terbuka terdaftar dalam bursa efek, sedangkan perseroan tertutup tidak terdaftar dalam bursa efek. Yang ketiga, istilah pemegang saham minoritas perseroan terbatas terbuka, pemegang sahamnya dalam perseroan terbuka tidak terlalu banyak disebut pemegang saham independen. Suatu perseroan dapat dikatakan sebagai perseroan terbatas terbuka dikarenakan statusnya berubah dari tertutup menjadi terbuka. Dalam hukum pasar modal disebut dengan IPO atau Initial Public Offering. Dalam hal ini perseroan terbatas mendaftarkan namanya pada lembaga BEI atau Bursa Efek Indonesia. Pengaruh daripada terdaftarnya suatu perseroan dalam lembaga tersebut yaitu mendapat keuntungan dari hasil transaksi jual beli saham yang di hadapan masyarakat. Perusahaan yang akan mencari dana tambahan dari masyarakat melalui pasar modal, maka perusahaan tersebut harus melakukan suatu proses going public atau go public. Pada hakikatnya, perusahaan yang go public adalah perusahaan yang membuka diri terhadap keikutsertaan masyarakat dalam suatu perusahaan yang pada awalnya bersifat tertutup, baik dengan cara memiliki maupun dengan penetapan kebijakan pengelolaan perusahaan. Yang keempat, bentuk-bentuk lain dari kepemilikan. Menurut Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Kerebet Wijakusuma membagi kepemilikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, kepemilikan individu atau private property atau milkiyah fardiyah. Kepemilikan individu adalah izin dari syar'i atau Allah Subhanahu wa taala yang memungkinkan siapa saja untuk memanfaatkan zat maupun kegunaan atau unity suatu barang serta memperoleh kompensasi, baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa atau karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut. Yang kedua yaitu kepemilikan umum atau collective property atau milkiyah ammah. Kepemilikan umum ialah izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan sumber daya alam. Ini berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti air, api, atau bahan bakar listrik, gas, pada rumput, sungai, danau, jalan, lautan, udara, masjid, dan sebagainya, serta barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti emas, perak, minyak, dan sebagainya. Syariat melarang sumber daya seperti ini dikuasai oleh seorang atau sekelompok perseorangan. Yang ketiga yaitu kepemilikan negara atau state property atau milkiyah daulah. Disebut sebagai milik negara adalah harta yang merupakan hak di seluruh kaum muslimin yang mengelolanya untuk menjadi wewenang khalifah.
Pengelolaan oleh khalifah disebabkan adanya kewenangan yang dimiliki khalifah untuk mengelola harta milik seperti itu, yang termasuk milik negara seperti harta ghanimah atau harta rampasan perang, fa'i atau harta kaum muslimin yang berasal dari kaum kafir yang disebabkan oleh kepanikan dan ketakutan tanpa mengarahkan pasukan. Yang selanjutnya adalah khumus atau zakar, 1/5 bagian yang dikeluarkan dari harta temuan atau barang curian, harta yang tidak memiliki ahli waris dan hak milik dari negara. Yang keempat yaitu kepemilikan mutlak, kepemilikan hakiki atas semua kekayaan yang ada di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kepemilikan relatif. Walaupun harta itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kepemilikan manusia diakui secara de jure karena Allah sendiri yang mengaruniakan kepada manusia atas kekayaan itu dan mengakui kepemilikan tersebut. Mungkin cukup ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kurang jelas bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.